Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi ini. Kita dasarkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya tetap kekal selama-lamanya. Turunlah ke atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Baik yang di rumah saat ini yang bersama-sama dengan kami untuk menikmati berkat Tuhan. Ialah hari ini menjadi sukacita buat kita karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dan puji Tuhan, mari kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan doa dulu. Terpujilah namamu Tuhan, selamat pagi. Hari ini kami bisa bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap kami, dan kami percaya berkat Tuhan atas kami semuanya. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Dia sanggup membungkam kekuatan lawan, apapun keadaan kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita melihat membutuhkan tantangan untuk kita tetap percaya bahwa kita tahu bahwa Allah kita bekerja. Kondisi zaman, keadaan manusia semakin berubah. Tapi kita percaya Tuhan kita nggak akan pernah berubah. Dia selalu bekerja untuk kita semuanya. Dan kuasanya mendatangkan kebaikan supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Mari kita bersyukur. Hati kita mau percayakan kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, kami rindu hadir-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan.
pribadi yang mengerti. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan.
mengasihi Tuhan, mari kita terus bersandar kepada Dia yang menjamin kehidupan kita, yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Biarlah kita percaya zaman ini Tuhan sedang menampi kita. Tuhan menyayangi kita. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan, baiklah kita menyediakan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami dapat beribadah bersama dengan keluarga, sehingga kami terberkati di dalam keluarga, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, bahkan kesehatan. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah kami pada pagi ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan, dan secara khusus firman-Mu yang akan kami dengarkan kiranya akan menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan kami dalam menyikapi hari-hari ini. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam pimpinan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini firman Tuhan adalah dengan judul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Kita baca dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri
dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Keadaan manusia pada akhir zaman. Akhir zaman memang sudah menjadi tema di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada dua pemahaman, yaitu kedatangan Mesias. Menurut orang Yahudi, itu adalah zaman pengadilan dan penegakan pemerintahan yang baru. Tetapi kehadiran Kristus yang pertama, itu mereka tidak mau mengakui Mesias yang datang dalam penderitaannya, dalam kemiskinannya, sehingga kedatangan Kristus yang kedua itu menjadi sesuatu yang masih belum dipahami secara benar. Tetapi yang jelas bahwa kehadiran Mesias bagi kita untuk yang kedua kali adalah untuk menjadi hakim, bukan penyelamat. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus tinggal menunggu kapan Kristus datang. Nah, firman Tuhan pada pagi ini berkaitan dengan keadaan menjelang kehadiran Kristus yang kedua kali. Tanda-tanda sudah banyak dibicarakan di kitab yang lain, baik pengajaran Tuhan Yesus maupun Paulus. Tapi pada kesempatan saat ini berkaitan dengan pesan Paulus kepada Timotius yang menggembalakan jemaat, bahwa Timotius harus benar-benar menjadi orang yang mengerti keadaan yang sedang dialami, yang menunjukkan juga sebagai antisipasi dan waspada supaya menjadi orang yang arif dan bijaksana menjelang kedatangan Tuhan. Seperti firman Tuhan minggu kemarin. Bapak Ibu sedang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bagi menjadi 3 bagian keadaan manusia pada akhir zaman. Yang pertama adalah tentang dirinya sendiri, yang kedua hubungannya dengan orang lain, dan yang ketiga hubungannya dengan Tuhan. Hubungan dengan diri sendiri, mengenai diri sendiri, dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mencintai dirinya sendiri itu bukan salah sebenarnya, tapi bagaimana mencintai dirinya sendiri dan tidak mau mencintai orang lain. Mencintai dirinya sendiri itu mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain, egois. Mementingkan diri sendiri ini kalau sekarang kita sikapi
di zaman pandemi seolah-olah kita digiring ke sana, sehingga kepentingan diri sendiri sepertinya akan lebih baik daripada memperhatikan orang. Tetapi justru di saat-saat semacam inilah kita sebenarnya tidak bisa hidup sendiri. Karantina yang sekarang sedang dijalankan oleh saudara-saudara kita yang mengalami kena virus corona. Banyak ketakutan yang dialami nanti kalau saya diisolasi, saya sendiri dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa memang kita nggak bisa sendiri. Maka orang-orang yang mementingkan diri sendiri nanti akan hancur. Orang yang mementingkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, maka akan mengalami banyak kesulitan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan masalah diri sendiri, di ayat 2 ini kita bisa bagi, yang pertama mencintai diri sendiri, yang kedua hubungan dengan orang lain, dikatakan dia akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Lalu berkaitan dengan Tuhan dikatakan tidak mempedulikan agama. Nah, diri sendiri. Ini bagaimana kita bisa mengasihi diri sendiri? Sebenarnya adalah kalau kita mengasihi orang lain, itu sama juga kita mengasihi diri sendiri. Karena kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, sama juga kita tidak bisa mengasihi diri sendiri. Nah, oleh sebab itu, mengasihi diri sendiri bagaimana supaya kehidupan kita ini berkenan. Kehidupan kita ini layak. Kehidupan kita ini bisa menjadi berkat. Maka keadaan di akhir zaman yang membuat orang ego semakin tinggi, tidak mempedulikan orang lain, jangan terjadi di antara kita. Jangan terjadi di anak-anak Tuhan. Mungkin dunia sana boleh terjadi sebagai tanda bahwa inilah akhir zaman. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh secara pribadi kita koreksi hubungan kita dengan orang lain, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, mencintai diri sendiri, kita berdamai dengan diri sendiri, kita membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang nanti secara pribadi bisa menjadi berkat dan kesaksian. Keadaan manusia pada akhir zaman. Yang kedua adalah hubungannya dengan sesama. Kalau di ayat 2 tadi dimulai dari tidak menghormati orang tua, berontak terhadap orang tua. Ini memang sangat ditekankan di kehidupan orang-orang Israel, bahwa bahkan menghormati orang tua menjadi salah satu hukum dari 10 hukum, dan hukum yang pertama kali hubungannya dengan sesama, yaitu hormatilah orang tuamu. Betapa pentingnya menghormati orang tua, karena itulah dikatakan umurnya panjang. Akan lama tinggal di kampung halaman atau di dunia ini. Maka kalau anak tidak menghormati orang tua, di Israel sangat ketat. Hukum Taurat mengatakan anak ini harus dibawa keluar dan dilempari batu sampai mati. Maka kalau hubungan dengan orang tua ini sudah tidak baik, berontak, itu sama juga sudah kiamat begitu. Itu sudah menggambarkan akhir zaman, sudah mengalami berbagai macam kesulitan bahkan hukuman. Maka firman Tuhan tidak pernah salah. Menghormati orang tua itu sangat penting. Mungkin secara pendidikan orang tua kita jauh lebih rendah dan tidak berpendidikan dalam tanda petik.
secara kepandaian sangat tertinggal, secara ekonomi mungkin anak-anak lebih diberkati dan sebagainya. Tapi ingat, menghormati orang tua itu sangat penting dan itu kunci berkat. Maka kalau keadaan sudah orang tua saja sudah tidak dihormati, diberontak dan sebagainya, saya katakan sekali lagi, itu sudah mengalami akhir zaman, sudah mengalami kiamat di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau dalam kehidupan hubungan dengan orang tua, orang yang terdekat, orang yang harus dikasih, itu tidak dapat, maka akan sulit menghargai siapapun dalam hubungannya dengan orang lain. Maka dikatakan akan menjadi pemfitnah, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang meninggikan diri, tidak dapat mengekang diri, garang. Nah, ini dampak dari tidak bisa mengasihi. Dampak dari mementingkan diri sendiri. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Pengaruh dari ajaran guru-guru palsu di lingkungan waktu Timotius melayani, bahkan dikatakan ada penyelundup yang masuk menjerat. Ini adalah guru-guru palsu, boleh dikatakan dukun dalam tanda petik, yang menggunakan ajarannya dengan melakukan hubungan seks, juga menjarah harta, tapi juga termasuk membual berkaitan dengan pewahyuan. Nah, ini bahaya karena itu bentuk suatu ajaran penyesatan. Maka kalau di ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ini ternyata di sana sering terjadi. Para guru palsu ini datang di jam-jam kerja, yang di rumah hanya perempuan, tapi perempuan-perempuan ini dikatakan yang syarat dengan dosa dan dikuasai nafsu. Maka hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak senonoh sering kali terjadi dan dialami oleh masyarakat pada waktu itu. Maka dikatakan jauhilah mereka. Itu jangan sampai menjadi orang yang mengikuti langkah mereka, mengikuti ajaran mereka. Sehingga Timotius dipesan oleh Paulus di ayat 5 itu, bagian akhir, jauhilah mereka itu. Dan parahnya hal yang ketiga, kaitannya, hubungannya dengan Tuhan. Dikatakan mereka tidak mempedulikan agama, apa maksudnya? Di ayat yang lain, walaupun selalu ingin diajar di ayat 7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah, ini yang sering terjadi dan sangat memalukan. Bagaimana agama dipakai untuk melakukan kejahatan. Bagaimana agama dipakai untuk melakukan dosa. Paulus punya pengalaman bagaimana dia menjadi orang yang sungguh-sungguh memperhatikan agama, tapi dalam praktek kehidupannya dia menggunakan agama itu untuk berbuat dosa. Menggunakan agama itu untuk menghalalkan segala macam cara. Maka ini menjadi suatu kedok, suatu manipulasi agama yang membahayakan mereka itu sendiri.
Oleh sebab itu, sampai sekarang berkedok agama dengan melakukan kejahatan masih banyak dan semakin banyak. Itulah keadaan manusia pada akhir zaman. Oleh sebab itu, pandemi mematahkan itu semua, karena kita diajak secara pribadi punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kepentingan diri sendiri menjadi hamba uang dan semuanya akan menjadi sia-sia ketika kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Punya uang banyak, kalau sedang sakit bahkan sekarat, uang itu menjadi sesuatu yang tidak punya arti. Punya jabatan tinggi, punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Ketika dalam kondisi sakit, semuanya tidak berarti. Maka kembali kepada Allah, Sang Penentu hidup itu. Kembali kepada Kristus, supaya menjelang kedatangan Kristus ini, kita bukan orang-orang yang didapati sebagai orang-orang yang tertulis dalam Alkitab mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menjadi garang, menjadi pemfitnah, melakukan hal yang buruk. Tetapi justru kita sebaliknya, di akhir zaman ini kita membenahi hidup sebaik mungkin. Kita bertobat, kita meninggalkan cara-cara hidup lama, supaya kedatangan Kristus bukan menjadi sesuatu yang membahayakan, bukan sesuatu yang mencelakakan, tapi kedatangan Kristus menjadi sesuatu yang menyukakan, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Oleh sebab itu, tanda-tanda kedatangan Kristus kita sudah melihat banyak di luar. Sekali lagi, jangan sampai itu terjadi atas diri kita yang membenarkan segala macam kejahatan. Lalu kita punya alasan untuk membenarkan diri. Contoh yang diangkat di sini, Yanes dan Yambres. Memang di perjanjian lama tidak disebutkan begitu, tapi ini adalah suatu sebutan yang umum dipahami oleh orang-orang perjanjian lama. Itu mengacu kepada ahli-ahli sihir dari Mesir yang dipanggil oleh Firaun untuk menentang Musa. Yang pada akhirnya mereka dikatakan kalah dan tidak maju, tidak punya kehidupan yang lebih baik, tapi terus menentang kebenaran, dan pada akhirnya dikatakan di ayat yang ke-9 bagian akhir, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ini hasil dari baik atau buruk, kuat atau lemah, saleh atau penuh dosa, akan dilihat. Maka kesalehan kita pun akan dilihat, tapi keberdosaan kita juga akan dilihat orang. Oleh sebab itu, biarlah kita menampakkan diri itu asli seperti yang dilihat orang. Kalau kita berkata bahwa, oh saya ini hebat, itu membual. Tapi kalau orang lain yang mengatakan, wah bapak ini luar biasa, ibu ini luar biasa, itu penilaian yang mungkin melihat dari karakter diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari kesempatan yang singkat ini, tanda-tanda hari terakhir, hari penghakiman telah datang. Kalau pernah saya singgung, tujuannya adalah menyiapkan generasi kita ini menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang membenahi diri, menjadi orang yang bertobat, menjadi orang yang terus mencari Tuhan. Akan menjadi generasi
yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Hari-hari terakhir memang terjadi berbagai macam kesulitan, dikatakan masa yang sukar. Tapi itu bagi kita, bukan kita yang mempersulit diri kita sendiri dengan perilaku-perilaku kita yang tidak berkenan kepada Allah, tapi masa sukar itu, biarlah itu menjadi ujian bagi ketaatan kita, bagi kesetiaan kita, bagi kebaikan kita. Maka kalau itu menjadi ujian, maka suatu yang sukar kita akan lewati, dan betapa sukacitanya, betapa bahagianya ketika kita bisa melewati, kita bisa lulus ujian dari masa yang sukar itu. Ini gambarannya adalah seperti seorang yang sakit bersalin. Jadi kalau ibu sedang mengandung, maka usia 10 bulan, 9 bulan 10 hari maksudnya ya, akan melahirkan. Itu nggak bisa ngelak, nggak bisa menghindar. Dan itu harus dihadapi, dan itu harus disiapkan, menyiapkan diri. Konon ceritanya, ya, ibu-ibu ini kalau mau melahirkan tegang, pikirannya takut dan sebagainya. Bahkan ketika sakit bersalin luar biasa, tapi setelah lahir sakitnya hilang. Ganti sukacita yang luar biasa, yang tidak bisa digambarkan oleh apapun. Itu sama nanti ketika kita masuk dalam kehidupan yang sebenarnya, beralih kepada kehidupan kekal dari fana, mengalami berbagai macam kesulitan. Seperti kepompong, ulat yang dia harus berpuasa, tidak makan sekian hari, dia berdiam diri, menahan lapar yang luar biasa dan menjelma, berubah menjadi kupu-kupu. Dan itulah sebenarnya kita semua ini, segala macam ujian, segala macam kesulitan, jangan sampai kita kalah karena untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita harus menang untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi sesama. Mulai dari membenahi diri sendiri, membereskan diri sendiri, hal-hal yang kurang berkenan, hal yang tidak baik, kita ubah. Sehingga kita keluar akan menjadi berkat dan kesaksian. Dan ketika kita berhubungan dengan Tuhan, menjadi layak dan berkenan. Maka satu sisi kita tinggalkan, kita tidak punya hubungan yang baik dengan sesama, kita juga akan sulit memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka kita bereskan dulu secara pribadi, lalu bereskan dengan sesama, lalu kita punya hubungan dengan Tuhan, menjadi segitiga yang secara terus-menerus terhubung dan tidak terputus, baik hubungan kita dengan sesama maupun hubungan dengan Tuhan tidak terhalang oleh segala dosa dan kesalahan kita. Biarlah kita di menjelang akhir zaman ini, kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Masa pandemi ini mengajarkan kita untuk koreksi. Kita harus membenahi diri benar-benar. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Segala kesibukan kita telah dikurangi. Biarlah kita punya waktu yang banyak untuk Tuhan. Kalau dulu tidak ada waktu untuk Tuhan, nggak ada kesempatan untuk Tuhan, sekarang dunia sudah memberi waktu banyak kita pakai untuk Tuhan. Biarlah kita pergunakan waktu ini dengan baik, supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal ketika Tuhan Yesus datang. Kiranya kebenaran firman Tuhan akan membawa kita kepada pribadi-pribadi yang lulus uji di masa sukar menjelang kedatangan Tuhan. Menjadi orang yang membenahi diri sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya. Benahilah diri kita sendiri, benahilah hubungan kita dengan sesama, benahilah hubungan kita dengan Tuhan.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Keadaan manusia pada akhir zaman telah Tuhan tunjukkan sudah 2000 tahun yang lalu. Dan keadaan zaman semakin sulit, semakin sukar. Banyak orang yang berguguran, banyak orang yang akhirnya jatuh, mementingkan diri sendiri, atau justru menjadi orang yang melukai hati sesama dan melukai Tuhan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bagi kami semua, di masa yang sulit ini justru kami tidak mengandalkan kekuatan kami yang terbatas, tidak mengandalkan manusia yang juga terbatas, tapi kami akan mengandalkan Tuhan. Kami membereskan diri kami supaya layak di hadapan Tuhan. Baik membereskan diri secara pribadi maupun hubungan kami dengan sesama. Sehingga ketika kami datang kepadamu kami layak. Dan kami mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan pencerahan baru. Sehingga di masa yang sukar seperti ini pun, kami tetap memiliki kebahagiaan yang dari Tuhan. Kami tetap memiliki hati yang bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang menang dalam menghadapi masa sukar sebagai ujian iman kami. Supaya kami tidak mengandalkan diri kami sendiri. Kami memiliki kepedulian dengan orang lain. Kami sungguh-sungguh Tuhan pakai menjadi berkat dan kesaksian. Supaya di masa yang sulit ini kami justru mendapatkan kemudahan-kemudahan yang dari Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan yang prima. Berikan berkat untuk segala kebutuhan yang kami perlu. Tuhan berkati dalam segala pekerjaan yang mungkin terbatas kami lakukan. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Tetapi cara Tuhan memberkati kami tidak kurang jalan. Demikian juga waktu-waktu yang singkat ini. Kami mau pergunakan dengan sungguh-sungguh. Kami beribadah walaupun secara online. Kami ibadah dengan sungguh-sungguh. Supaya iman kami terus tumbuh. Dan kami tidak kalah dengan keadaan. Tapi menguasai keadaan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, untuk warta jemaat akan ditayangkan secara slide. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk masuk dan menikmati hadirat-Mu. Biarlah kami semua boleh merasakan jamahan-Mu, sehingga kami di rumah kami masing-masing terberkati. Iman kami dikuatkan, dipulihkan, kami dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami keraguan kebimbangan diteguhkan kembali. Ya Tuhan, kami percaya kalau situasi yang sulit ini terjadi bukan kami alami sendiri, tapi dunia mengalaminya. Maka bagaimana kami mengandalkan Engkau, itu adalah cara untuk kami keluar dari kesulitan, karena kami percaya di balik semuanya ini Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati gereja kami, Gereja Isa Al-Masih, Anambas. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, terlebih yang saat ini mungkin ada yang duka. Tuhan juga beri penghiburan dan kekuatan. Terlebih yang sakit, ya Tuhan, kalau saat-saat ini sakit menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Tapi kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala sakit penyakit. Kuasa-Mu dapat mengatasi semua kelemahan-kelemahan fisik dari setiap jemaat-Mu. Tuhan tolong memberikan kesembuhan, terlebih yang mungkin terpapar corona. Tuhan,
kiranya Engkau akan tolong supaya mereka mendapatkan jamahan tangan kasih Tuhan, boleh mendapatkan pemulihan, boleh mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati pemerintah yang terus berupaya untuk memutus mata rantai penularan COVID ini dengan vaksin yang terus dikerjakan. Tuhan berkati supaya semuanya akan tervaksin dengan baik dan seluruh rakyat Indonesia boleh sehat, tidak tertular, dan benar-benar negara kami dan kami semua boleh merasakan kembali kepada zaman yang normal, yang baik, dapat bekerja, dapat beribadah, dapat melayani, dan dapat mengerjakan sesuatu dengan tidak terbatas. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami supaya mereka dapat membawa bangsa kami lebih baik. Orang-orang yang kerja keras untuk menangani masalah ini, para medis, Tuhan akan memberkati supaya mereka dengan kekuatan yang ekstra dapat menjalankan tugasnya. Demikian juga rumah sakit yang saat ini penuh dengan orang-orang yang dirawat, Tuhan juga akan tolong supaya semuanya akan berakhir dan menjadi baik, dan kami semua boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami keraguan. Ada banyak tantangan, terlebih yang sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan Tuhan karena pasangan hidup, karena pengaruh-pengaruh yang lain. Tuhan, Kau tolong kembalikan mereka. Dan kami rindu menjadi keluarga Allah yang bergandengan tangan untuk masuk ke dalam penantian kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan. Jika kami akan akhiri doa kami, kiranya Tuhan menyertai keluarga kami masing-masing. Lindungilah kami, berkatilah kami, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan kami, di keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dan kita akan terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi